Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adiansa, NIM saya 64250866 dari Prodi 2A, Prodi Manajemen Universitas BSI Cabang Pemuda. Tulisan kali ini disusun secara khusus dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu RD Billy Prastika selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu sangat berharga dalam proses pembelajaran. Ketika ingin mendengar kata korupsi, apa yang langsung muncul dalam pikiran kita? Mungkin uang berjumpa miliaran yang lenyap atau wajah para pelaku korupsi yang tayang di layar televisi. Namun, efek korupsi lebih dekat dan lebih meyakinkan daripada hanya angka-angka yang tertera di berita. Korupsi adalah permasalahan besar yang hingga saat ini masih menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tapi juga secara perlahan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penghambatan proses pembangunan dan paling berbahaya adalah membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada tetangga pemerintah. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa menghadapi korupsi tidak bisa hanya tergantung pada hukum berupa pidana saja. Upaya ini memerlukan peran serta kesadaran dari semua kalangan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi tindakan korupsi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa korupsi begitu sulit dihapus dan sering tumbuh dengan baik? Salah satunya alasan pentingnya adalah karena pengawasan sosial yang kurang memadai dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam mengawasi penyelenggaraan. Pemerintah mengatasi korupsi lebih baik berhasil jika masyarakat ikut ambil bagian dalam mengawasi penggunaan kewenangan serta sumber daya yang diperoleh oleh pemerintah. Tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah masih banyak orang yang menganggap beberapa tindakan korupsi sebagai hal yang biasa dalam masyarakat. Memberi uang untuk mencapai urusan atau memanfaatkan hubungan dekat demi keuntungan sendiri seringkali dianggap wajar. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara berpikir secara penyeluruh agar seluruh masyarakat memadai korupsi sebagai tindakan yang sangat merugikan secara dan negara dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang sering kita kunjungi bersama. Ini adalah alasan penting mengapa kita harus membangun berdasarkan melawan korupsi, yaitu memahami dengan jelas bahwa setiap orang wajib menolak, mencegah, dan melaporkan segera bentuk tindakan korupsi. Kesadaran ini tidak muncul begitu secara tiba-tiba, melainkan perlu berkembangan melalui proses belajar. Kebiasaan mempraktikkan nilai integritas serta dukungan dari lingkungan sosial yang mendorong sikap jujur dan bertanggung jawab. Jika masyarakat semakin paham atau banyak korupsi, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak manapun akan semakin berkurang. Pendidikan anti korupsi hadir sebagai cara yang sangat baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan tentang isu tersebut. Dengan belajar, kita semua bisa tahu bagaimana korupsi bisa mengganggu dan merusak kehidupan bersama di dalam negara itu. Tidak hanya teori, pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai moral dan mulia seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan peduli terhadap orang lain. Penelitian juga menunjukkan bahwa pengajaran prinsip anti korupsi sejak dini bisa membentuk sikap seseorang menjadi lebih jujur dan memberi keberanian untuk menolak tindakan korupsi ketika mereka sudah dewasa. Selain jalur pendidikan, peran masyarakat yang aktif juga sangat penting dalam mengatasi masyarakat korupsi. Masyarakat dapat mengambil peran sebagai pengawasan yang independen untuk membantu memastikan bahwa pemerintah berjalan dengan baik dan memastikan dana publik digunakan secara tepat. Korupsi tetap kelola pemerintah yang baik sekarang ini sangat membentuk peran masyarakat sebagai bagian penting dalam membentuk sistem yang adil dan transparan. Dengan adanya informasi yang terbuka, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dan membantu serta memberani melaporkan tindakan korupsi yang terjadi, maka mereka membantu menciptakan pemerintahan yang jujur dan adil dan dipercaya. Selain pendidikan dan peran aktif masyarakat, kita juga bisa memanfaatkan era digital seperti sekarang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, dalam mendapatkan informasi digital, membantu masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah, membantu proses pelayanan publik, serta melacak pengelolaan uang negara secara transparan. Teknologi ini bisa dilakukan berbentuk
perintah menjadi lebih jujur dan tanggung jawab, sehingga kemungkinan terjadinya tindakan korupsi bisa ditekan lebih rendah. Meskipun begitu, kita tetap harus sadar bahwa kemampuan teknologi ini dalam memberikan manfaat tergantung pada sikap jujur, etika, dan kesadaran pengguna dalam menggunakan teknologi tersebut. Teknologi hanya alat, namun manusialah penentunya. Kita semua harus sepakat bahwa melawan korupsi tidak cukup hanya dengan bahkan hukum saja. Strategi hukum ini perlu dipadukan dengan baik dengan upaya mencegah melalui pendidikan yang luas, mengukuhkan nilai moral yang kuat, serta meningkatkan ketertiban aktif dari semua lapisan masyarakat. Mari kita mulai membuat perubahan ini dari diri masing-masing, mulai dari hal kecil seperti sekitar kita demi mewujudkan impian bangsa maju, bersih, dan memiliki integritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.